Makanya kita selalu menganggap diri kita itu kayak gelas kosong. Ya. Begitu Betul. ketemu sesuatu, kita harus belajar. Ketemu sesuatu lagi, kita harus belajar. Ya. Disitulah kita bisa terus berkembang dan nggak pernah cukup untuk ilmu. Gitu. Sekali lagi, orang-orang yang sukses itu bukan masalah dia pintar atau tidak, tapi orang yang tekun. Kalau dia tetap konsisten, itu dijamin kesuksesan akan menghampirinya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah BUMN Jambi. Kembali lagi ketemu dengan saya Rizky Syafandi, CFO Muda Rumah BUMN Provinsi Jambi. Insya Allah kita juga masih akan sharing dan berbagi ilmu tentunya buat teman-teman semua, buat di dunia bisnis, wirausaha, dan juga tentunya teman-teman milenial semua ya. Nah, di sebelah saya ini udah ada Mas Sari Muda, CEO dari Jardinier. Beliau kalau aku spill dikit ya, ceritanya adalah salah satu panutan saya juga karena beliau bisnisnya udah sampai ekspor nih teman-teman ya, dan nanti deh kita cerita lebih jauh pokoknya tentang dunia tanaman nih. Ini mungkin biasanya ya Mas, kalau aku tanaman itu kan identik dengan ibu-ibu ya yang ngerjain gitu ya. Nah, tapi ini ada Mas Sari Muda nanti yang bisa cerita tentang keseruan-keseruan bisnis di dunia tanaman. Oke, aku sapa dulu nih Mas Sari Muda. Terima kasih nih Mas sudah datang. Nih kita di podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Nah, mungkin teman-teman aku cerita dikit ya. Episode sebelumnya itu kita dengan Mas Ferdi dan juga Mas Denny selaku CEO Belantika Academy, dan mungkin nih di bulan ini kita memang fokus buat cerita tentang ekspor ke teman-teman, karena kemarin Mas Denny juga ada Belantika, dia adalah salah satu off-taker ya terkait di dunia ekspor dan juga pengajar buat teman-teman UMKM yang mau ekspor ke luar negeri. Nah, sekarang di depan kita nih pelakunya langsung nih yang biasa ekspor nih langsung. Tersangka ya. Pelakunya langsung nih yang biasa buat ngekspor tanaman ke luar negeri. Nah, Mas Sari Muda nih, mungkin teman-teman kalau mau lihat ya, bisa juga untuk lihat di webnya apa Mas Muda? Websitenya di www.jardinier.id. Jardinier.id ya, jardinier.id ya. Kalau Instagram juga mungkin teman-teman bisa lihat aja di searching Jardinier ya. Oke. Mas Sari Muda, aku pengen dengar dulu dong pertama kali mungkin dari pertama kali Jardinier itu eksis di dunia usaha ini di tempat di Jambi lah ya terutama gitu. Gimana sih Mas Muda, boleh kita ceritain deh ke teman-teman Mas. Oke, pertama thanks ya Mas Rizky. Jadi kita dapat kesempatan untuk bisa muncul di sini ya, berbagi cerita dengan teman-teman. Pertama Jardinier ID itu awalnya kita berpikir kita hobi sih sebenarnya. Kita cuma dari menjalankan hobi, kita hobi bercocok tanam, suka tanaman sayur, suka tanaman yang menghiasi rumah. Terus saya dengan istri berpikir, ini kita stoknya udah kebanyakan. Saking senengnya gitu ya, kita perbanyak, bingung nih, mau diapain ya? Kita bagi-bagiin, begitu momen lebaran kita bikinin hampers. Hampers lebaran kita kasih ke keluarga, kita kasih ke tetangga. Sampai akhirnya ada yang nyeletuk, temen istri itu. Kalian kok bagi-bagi terus? Ini kan mahal katanya. Ah, masa? Coba deh jual. Ya sudah, kita berdasarkan saran beliau, kita coba posting tanamannya namanya Pachyra aquatica pertama kali itu. Dan itu memang nama lainnya di Indonesia itu tanaman pohon uang. Tanaman pohon uang. Iya, jadi pohon uangnya itu dikepang. Semakin banyak kepangannya menurut kepercayaan orang itu bisa menambah hoki. Gitu. Jadi kita coba, kita pasarkan waktu itu cuma ke kolega di kantor waktu itu. Ternyata ada yang mau. Nah, dari situ kita ternyata bisa ya kita jualannya. Akhirnya udah kita bergerak coba, waktu itu kan lagi rame Shopee tuh. Shopee, Tokopedia. Kita uji coba. Terus kita ada Car Free Day waktu itu di kantor Gubernur Jambi. Nah, itu kita coba juga garap. Ternyata geliat usahanya itu makin berkembang. Sampai akhirnya istri bilang, kita mau coba level up nggak? Nah, gimana nih kita level up?
teman-teman kita yang di Bogor itu ada yang udah bisa ekspor. Wah, boleh juga tuh kita coba. Saya berpikir langsung mindset kita kalau ekspor, apa yang dipikirkan orang luar supaya mereka langsung percaya sama kita. Nah itu saya langsung berpikir kita harus punya website. Kita belum punya perizinan waktu itu ya. Kita langsung buka websitenya, kita handle sendiri karena kebetulan hobi juga. Sampai akhirnya kebuat website, langsung sekitar berapa bulan gitu kita langsung dapat orderan pertama. Dari luar negeri? Dari luar negeri. Tanpa kita harus posting kemana-mana, kita buka website, ada yang langsung nyangkut ke situ. Jadi malah kebalik ya teman-teman. Biasa kan kalau perizinan dulu ya, kuantitas dulu ya kita kejar ya. Kalau ekspor itu ini malah ternyata bikin website dulu, masarin dulu, dan ada yang nyantol dan berkelanjutan sampai sekarang gitu. Jadi, nah itu mungkin bisa dibilang konsepnya tuh apapun yang penting niatnya ya. Dari niat itu kita pengennya apa. Nah itu ada aja jalan yang menuju ke situ. Oke, dari hobi nih ya Mas. Dari hobi. Ya seringkali kan gitu ya, dari hobi terus kemudian tertarik. Ini apalagi tanaman ya, mungkin mengembangbiakannya kan juga punya cara-cara khusus. Tapi kalau udah berhasil tuh insya Allah banyak gitu, produknya pasti berhasil banyak gitu. Nah Mas, aku sebenarnya tertarik juga nih. Latar belakangnya Mas Sari Muda tuh apa sih sebelumnya? Latar belakangnya kalau pendidikan sih kita ngambilnya, kalau saya lebih ke kebahasaan, linguistik untuk sastra Prancis waktu Sastra itu. Prancis. Kalau istri itu dia lebih ke sastranya fokusnya. Jadi pembahasan lebih mendalam mengenai sastra. Nah kita karena berdua ini saling mengisi lah terkait bahasa gitu kan. Makanya kita berpikir banyak hal-hal yang di Prancis karena waktu itu kita belajar bahasa Prancis itu bisa dieksplor, mindset kita bisa dikembangkan, kita bisa berpikir out of the box karena waktu zaman dulu orang-orang Prancis kan revolusioner pemikirannya kan. Nah di situ kita jadi sangat terinspirasi sih bahwa menggali sesuatu itu harus kita telaah, walaupun cuma satu kata sekalipun itu bisa kita kembangkan. Dan itu juga menjadi cikal bakal nama jardinier yang kita gunakan dari bahasa Prancis. Oh, jardinier itu bahasa Prancis. Oke, Mas. Kalau pengucapannya agak ribet sebenarnya. Jardinier. Nah, jardinier. Artinya itu sebenarnya pekebun ya. Gardener. Nah, karena kita hobi dan suka berkebun, makanya kita gunakan nama itu, dan mungkin harapan kita ke depannya akan ada jardinier tapi versi luar. Mungkin yang Prancis, jardinier Rusia atau jardinier mana gitu. Itu sih harapan kita. Oke. Jadi walaupun tadi sih Mas aku excited juga ya Mas dari sastra Prancis, tapi menekuni bidang tanaman gitu ya. Biasa kan kita pertanian lah, agribisnis gitu-gitu ya gitu. Tapi dari ini, itu kesulitan nggak Mas pertama? Selain karena hobi ya gitu kan, tapi kan tentu saja ada hambatan-hambatan. Pasti sih, dibilang sulit pasti ada kesulitannya, karena kita benar-benar basicnya nol untuk tanaman. Jadi kita cuma berbekal info dari orang tua, karena orang tua itu memang suka sama tanaman. Oh ini cara menanam yang jenis ini seperti ini, ya kita ikuti apa kata beliau. Terus dari kita ketemu sama teman-teman eksportir lainnya, itu kan banyak tuh varietas-varietas yang kita sebelumnya nggak kepikir itu apa jenisnya. Betul. Oh ternyata ini laku, oh ternyata ini bagus, ternyata ini unik dan ini langka. Jadi kita terus belajar. Makanya kita selalu menganggap diri kita itu kayak gelas kosong. Begitu ketemu sesuatu kita harus belajar. Ketemu sesuatu lagi kita harus belajar. Disitulah kita bisa terus berkembang dan nggak pernah cukup untuk ilmu itu. Iya. Alhamdulillah bisa ternyata ya. Jadi pengurus tanaman ya. Iya, kan ya memang ya beda-beda sih ya Mas. Tanaman A misalnya diberikan perlakuan yang seperti A tuh bisa dibanyakin airnya mungkin gitu ya. Atau yang lain ternyata harus pupuknya yang harus beda gitu-gitu ya. Jadi ini menarik sih memang. Mungkin nih Mas, pertanyaan selanjutnya nih. Apa ya? Mungkin kan karakteristik bisnis tanaman nih kan, fokusnya bisnis tanaman dan pasti aku sih belajar juga ya sama semua UMKM tuh nggak bisa kita trade sama gitu kan. Usaha fashion itu butuhnya apa pasti berbeda dengan usaha
makanan, snack gitu-gitu. Nah, kalau usaha tanaman nih apa ya istilahnya, karakteristik bisnisnya yang ngebedain sama usaha lain apa Mas kira-kira? Yang paling menonjol itu tanaman itu adalah makhluk hidup. Itu sih key-nya. Ketika kita berbicara makhluk hidup, kita harus benar-benar memberikan sentuhan secara personal. Dan itu sangat berpengaruh. Di mana tanaman itu kita cuekin aja, kita tanam cuekin, beda dengan tanaman yang kita ajak ngobrol. Jadi kadang saya pernah ngelihat dia kolektor yang sangat yang sangat bisa dibilang unik lah ya. Jadi dia sampai ngobrol setiap pagi itu, "Selamat pagi, apa kabar Monstera?" katanya. "Wah, varigata kamu hari ini bagus ya." Sampai segitunya, dan itu punya dari segi kita psikologis sebagai manusianya itu menghilangkan stres. Jujur. Ya. Itu jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Jadi ini bisnis yang juga ikut emosional kita. Betul. Ya Mas ya. Benar. Jadi memang beda banget mungkin ya, kalau yang lain mungkin bukan makhluk hidup gitu ya. Jadi tadi ya sudah diperlakukan selayaknya benda mati. Iya, selayaknya benda mati, tapi ini tumbuhan yang sekalipun ini makhluk hidup gitu. Betul. Kan. Jadi memang ada emosionalnya ternyata masuk lah ya di dalam ini ya. Gitu. Terus mungkin Mas karena tadi ya kan Mas langsung ke ekspor nih gitu kan. Nah, hambatan buat ekspornya apa Mas? Kan pengiriman lah terutama mungkin ya. Logistik itu pasti ya gimana, apalagi kalau Mas tadi Perancis lah kemana gitu ya, daerah-daerah tujuan ekspornya yang sangat jauh dari Indonesia. Apa nih Mas? Kendala pertama itu sebenarnya ke perizinan sih, karena kalau pertama kali kita ngirim itu memang kita blank, nol, nggak punya knowledge sama sekali. Cuma ya kita anggap itu pembelajaran, kita tanya sana sini, mondar-mandir segala macam, akhirnya kita ketemu jalurnya. Begitu jalur itu kita ketemu, udah bukan masalah lagi. Itu sulit di depan, tapi begitu kita sudah berhasil menembus itu, udah kayak rutinitas saja. Nah, betul. Tinggal yang jadi masalah berikutnya logistik memang. Tanaman itu kan rentan ya. Kita berbicara makhluk hidup. Kalau misalnya kita selisih 1-2 hari aja itu sangat berpengaruh. Dan penempatan packaging itu pun sangat berpengaruh. Ketika kita memilih kurir yang ya bisa dibilang nggak peduli sama QC dan lain-lain, mereka asal aja main lempar, main tumpuk segala macam, itu hasilnya di dalam bisa semerawut juga Mas. Makanya kita berusaha menemukan logistik yang profesional lah. Care ya. Yang peduli bahwa ini isinya tanaman, handlingnya seperti ini. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus antisipasi lah. Dan sayangnya di Jambi masih sangat terbatas. Itu sih kendalanya. Kalau kita berbicara Jakarta, jangan tanya, kan banyak banget kargo dan shipping segala macam. Tapi kalau di Jambi itu masih terbatas. Itu sih kendalanya. Otomatis harganya pun agak sedikit selisih lah kita. Oke. Iya. Mungkin ya teman-teman biar tahu juga, jadi memang karena ekspor tanaman ini punya perlakuan khusus ya, dia harus lolos karantina gitu-gitu ya. Jadi masalah perizinan ini sesuatu yang unik banget nih, pertama harus diselesaikan dulu sebelum kita melakukan ekspor. Dan nextnya adalah ketika sudah berhasil nih istilahnya dokumen-dokumennya, pengiriman logistiknya juga harus benar-benar care tadi ya, harus jangan sampai, karena dikirimnya kan kalau kita tahu lah ya, mungkin pengiriman ya ada yang asal, ada yang sembarangan numpuk, dan nah karena ini perlakuannya ke makhluk hidup tadi ya, yang kalau sembarangan ya belum sampai di tangan konsumen ya nanti udah keburu mati duluan gitu. Nah ini jadi ini. Dan itu pun ya kita mengalami itu kerugian-kerugian seperti itu. Berarti awal-awal ya ngalamin gitu ya Mas. Nah kalau pemasarannya Mas, pertama tuh apa sih? Jadi setelah Mas bikin website, biasanya pelanggan itu tertariknya karena apa nih Mas? Apakah ya udah lihat foto dia percaya, trust gitu ya? Oh ini gini, atau misal biasanya kan mereka mencari yang unik dari satu tanaman gitu kan? Nah itu apa Mas kira-kira? Nah itu juga kita bisa mempelajari psikologis orang juga tuh. Ketika kita ketemu dengan konsumen dari Asia,
itu entah itu Thailand, entah itu Jepang. Kalau Jepang sih enggak, udah negara maju kan. Tapi kalau kayak negara-negara berkembang itu rata-rata mereka pengen lihat ada foto aslinya nggak, atau tanaman aslinya seperti apa. Sekalipun kita udah mempercantik website, terus Betul. tampilan fotonya udah lebih profesional, tetap mereka lebih prefer ada foto aslinya atau tidak. Itu. Tapi ketika kita sudah menemukan konsumen yang di negara maju, entah itu di Eropa, entah di Amerika, itu mereka udah nggak pusing. Bahkan mereka nggak banyak tanya, langsung tiba-tiba order aja. Gimana kayak kita check out di ini ya, di e-commerce biasanya. Bahkan kalau kita pun bisa dibilang di Indonesia kita masih, ini barang aslinya di mana? Coba tolong fotoin. Pasti kita masih kebiasaan seperti itu. Tapi kalau orang-orang di negara maju, mereka ngelihat oh foto, deskripsi udah sesuai, sudah jelas semuanya, udah tinggal langsung order aja. Gitu. Jadi kita memang belajarnya bahwa ketika kita kan berpikir kita penempatan kita ini akan bertemu dengan orang-orang di negara maju gitu. Jadi sebisa mungkin kita dari secara visual kita harus representatif, terus bahasa yang digunakan juga harus rapi, jelas untuk mereka juga. Dan kita juga selalu standby untuk customer service-nya. Ketika mereka menanyakan apapun itu, biasanya sih kendalanya di shipping tuh biasanya. Shipping ke sini ada kendala nggak ya kira-kira? Kalau nggak ada kendala saya mau order gitu. Oke, yang ini ready stock nggak ya? Kalau ada stoknya kami mau order sekian banyak. Nah itu cuma seperti itu, dan kita kalau kita standby 24 jam itu enak banget gitu. Karena mereka kan hidupnya beda waktu kan kita. Itu makanya kita berusaha untuk bridge the gap gitu. Kalau gitu pernah nggak Mas kehabisan stok? Pernah. Saya kehabisan stok ya teman-teman. Nah itu memang kendala juga tuh. Di Jambi kita kan masih sangat sedikit ya petaninya ya. Apalagi beberapa jenis tanaman hias yang bisa dibilang langka lah ya di sini. Otomatis kita harus ngambil di tempat lain gitu. Oh jadi berarti Mas Sari Muda juga selain punya sendiri juga ngambil dari petani lain? Ya gitu kita kerjasama Mas. Kalau kita sendiri full ya nggak bakal bisa memenuhi permintaan pasar. Iya. Berarti ada empowering people juga di situ. Betul. Ya dari usaha Mas Sari Muda. Benar. Kalau Jardinier sendiri nih Mas, punya berapa orang nih timnya? Kalau saat ini kita berempat. Iya. Berempat tapi bisa ekspor dalam skala yang sampai kehabisan stok nih Mas. Iya, hebat luar biasa deh kalau gitu ya. Ya itu tadi kuncinya Mas. Kita berempat memang itu internal kita. Tapi kalau berbicara partner, itu kita ada ratusan orang yang di sana. Contoh, kita butuh jenis tanaman tertentu aglonema misalnya. Kita sudah ada supplier kita atau partner kita di daerah Lampung misalnya, dan dia mengelola sekian puluh banyak petani yang di situ. Nah itu kan kalau bisa kita lihat sangat besar jaringannya dan sangat besar manfaatnya untuk mereka. Betul. Jadi kita bisa dibilang membantu mereka juga untuk mengeluarkan stok yang mereka produksi gitu. Oke. Jadi memang ya usaha tuh sangat lebih cepat berkembang kalau rame-rame ya Mas. Makanya kolaborasi kuncinya. Betul. Nah, ini mungkin teman-teman ya, saya sendiri mungkin ibu saya, mertua saya tuh hobi tanaman ya Mas. Cuma memang belum sampai berpikir buat di bisnis ini. Nanti mungkin bisa saya ajarin ya di rumah. Biar belajar nih sama Mas Sari Muda nih, biar tahu tentang trik-triknya biar bisa jualan tanaman keluar. Oke, mungkin Mas boleh dong Mas tips-tipsnya nih buat kami, misalnya teman-teman baik di Jambi ataupun di luar gitu ya, ataupun mungkin ada teman-teman dari komunitas Japenta ya karena kami dari Rumah BUMN juga salah satunya ada teman-teman komunitas gitu kan, dan kita mengembangkan lah ya supaya UMKM itu terus naik kelas. Nah, biar kita itu tips-tipsnya Mas, biar kita itu bisa membangun bisnis tanaman yang bisa ekspor. Mungkin Mas Sari Muda. Sebenarnya kuncinya sih niatnya ya. Ketika kita memang berniat untuk menuju ke ekspor tanaman, kita cukup berusaha untuk menjualnya aja ke luar. Contoh, kalaupun misalnya tidak punya website, kita bisa gunakan platform media sosial yang banyak sekali kan sekarang. Bisa pakai TikTok yang lagi naik daun, Instagram, ataupun Facebook.
Karena jujur di Facebook itu pun masih sangat bisa untuk kita berjualan secara global. Banyak bule-bule yang hobi tanaman itu mayoritas umurnya 50 sampai 70, Mas. Oh. Dan itu mereka hanya bisa gunakan Facebook, gak punya WhatsApp, gak punya Telegram. Yeah. Taunya Facebook, ngelihat ada foto orang posting di grup mana, misalnya grup jual beli Amerika gitu kan. Oke, dia ikut, ada nih bagus tanaman dari Indonesia, saya mau. Nah, dari hal yang itu langsung tangkap aja. Kalau masalah, bahkan kemarin saya juga koordinasi dengan karantina pertanian di Jambi kan. Kita bikin program bagaimana caranya kalau misalnya ada teman-teman UMKM entah itu di Jambi ataupun di seluruh Indonesia, kita bantu untuk pengurusan dokumennya. Yang penting rekan kita ini bisa ekspor. Ekspor dulu, betul. Ketika sudah merasakan sekali, oh ternyata bisa, nanti kan kita ajarin pelan-pelan. Yeah. Oh dokumennya seperti ini, oh legalitasnya seperti ini, dan itu udah terwujud, Mas. Ada satu teman kita rekomendasi dari karantina pertanian Jambi, ada Mas ini tolong bantu, kita bantu dan berikutnya dia bisa ekspor secara mandiri. Itu, dan kita bangga gitu. Ya, kebanggaan sendiri pasti karena bisa bantu teman juga. Benar. Makanya harapannya begitu sudah melakukan ekspor, nanti kita arahkan kalau udah jalan, tolonglah bantu teman-teman yang lain. Terus kita sharing ilmu. Jadi memang tadi ya peran stakeholder dari Badan Karantina Pertanian itu juga diperlukan nih biar usaha tanaman yang mau ekspor tadi juga nggak stuck gitu aja ya gitu. Ternyata dari ini dan dari Masari Muda ini ternyata terus melebarkan ilmu, bukan cuma sekedar bisnisnya ya, tapi ilmunya juga harus di-sharing nih ke teman-teman yang lain, UMKM yang lain, pebisnis yang lain. Keren banget nih Mas Ari Muda nih, saya jadi nggak sabar pengen ini nih ya. Terus Mas Ari Muda nih, mungkin dari kami ya Rumah BUMN gitu kan, senang banget dengan komunitas-komunitas juga. Nah mungkin boleh dari Mas Ari Muda bisa cerita manfaatnya buat kolaborasi, buat misalnya bergabung dengan Rumah BUMN ataupun juga dengan tadi ya program-program dari stakeholder yang lain tuh seperti apa Mas? Ya, itulah pentingnya kolaborasi. Kalau kita hanya berdiri sendiri, Mas, kita itu otomatis bisa maju, tapi grafiknya bisa dibilang perlahan. Kalau kita misalnya bisa, kan Rumah BUMN sudah punya wadah ya, istilahnya di situ banyak sekali UMKM yang berkualitas tuh. Betul. Terus mereka ada yang udah bisa ekspor juga, ada yang sedang menuju ekspor. Dari situ kan kita bisa berbagi pengalaman. Nah, ketika kita ikut gitu ke Rumah BUMN, terus kita bisa sharing-sharing dengan teman-teman di situ, kita semakin terbuka wawasannya. Kalau saat ini kami ekspor tanaman, siapa yang tahu di kemudian hari kami bisa ekspor hasil-hasil turunan dari tanaman tersebut. Bahkan kita pun juga pengen kolaborasi dengan pengrajin batik misalnya, terus pengrajin apapun itulah yang ada di Jambi yang kira-kira siapa tahu bisa kita masukkan ke website kita dan kita bantu untuk percepatan akselerasi dikenal di seluruh dunia. Betul. Gitu. Jadi kita bisa dibilang one stop shop. Begitu ngelihat ini website kita, semua produk yang berkaitan dengan tanaman dan turunannya ada semua di sini. Gitu. Iya. Kalau Jadi mau kita handle sendiri kan kayaknya agak sulit ya, coba berempat orang ya. Tapi kalau kita kolaborasi, ya itu saya yakin bisa di-achieve. Gitu. Jadi kolaborasinya tuh sebagai katalis lah ya, kalau tadi grafiknya tuh Mas melandai, kita buat langsung menjulang gitu ya hasilnya gitu. Ya, oke teman-teman. Jadi itu mungkin ya cerita kita, podcast kita hari ini. Mungkin satu lagi Mas terakhir dari kami minta pesan dan kesan dari Mas Ari Muda buat teman-teman yang mau memulai bisnis, yang para entrepreneur muda ataupun juga yang mungkin sedang berjuang supaya bisnisnya bisa tetap eksis. Monggo Mas Ari Muda. Sebenarnya ini juga pesan saya. Ketika kita memulai bisnis itu harus kita temukan passion kita dulu. Karena kalau kita mindsetnya hanya untuk keuntungan, itu kita pasti akan langsung kecewa biasanya. Karena kita mulai bisnis itu pasti banyak cost di depan dulu nih.
Entah itu cost dari waktu, entah itu cost dari keuangan gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya passion di situ, otomatis kita akan enjoy. Wah, habis nih modal sekian-sekian, tapi on the right track gitu. Benar nih, orang mulai kenal brand kita, orang mulai tahu, oh ini apa sih yang mau kalian jual brand ini. Nah itu ketika itu kita lakukan dengan passion, itu hasilnya tidak akan membohongi kita. Seperti itu. Makanya sekali lagi, orang-orang yang sukses itu bukan masalah dia pintar atau tidak, tapi orang yang tekun. Kalau dia tetap konsisten, itu dijamin kesuksesan akan menghampirinya. Gitu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Ya, gitu. Ya, nah Mas Sari Muda, pertanyaan selanjutnya nih, di Jambi ini ada varietas tanaman yang langka nggak sih? Yang kira-kira mungkin memang makanya orang luar itu sampai nyarinya ke Indonesia. Ada sih Mas. Kalau misalnya dibilang langka itu banyak di Jambi, karena kita kan ada hutan ini ya, hutan lindung juga kan. Nah tapi banyak yang memang yang belum dieksplor. Kalau yang paling sering dicirikan itu sebenarnya jenis anggrek. Cuma untuk jenis anggrek kita sih belum berani ya untuk ekspor ya, karena itu kan masuk ke daftar sites ya. Jadi itu agak-agak beresiko. Kita harus menangkar dulu. Misalnya kita boleh mungkin minta izin ngambil bibitnya dari hutan, terus kita harus izin penangkarannya dulu. Ini kita perbanyak secara budidaya. Ketika budidaya mencapai target sekian ratus atau sekian ribu eksemplar, baru kita ajukan lagi, boleh nggak kami itu menjual. Nah untuk proses itu kami jujur kami belum berani, karena kami keahliannya bukan di anggrek. Nah tapi ada juga jenis-jenis lainnya yang sebenarnya diketahuin sama orang-orang luar nih. Nah itu jenis Frinium gitu. Frinium. Itu orang Indonesia pun banyak yang nggak tahu. Taunya itu oh ini jenis Calathea katanya, padahal bukan. Nah itu kita bisa dibilang di sini tuh sudah ditangkari ya sama pembudidaya atau pegiat tanaman di Jambi. Cuma mereka belum tahu value-nya gitu. Mereka biarin aja serak-serakin cuma untuk hiasan taman, dan itu pun nggak laku gitu menurut mereka. Jadi mereka kadang ambil aja. Itu kadang kita padahal ini dibuang-buang. Begitu kita masukin website, itu kita bisa markup value-nya sampai $40 Mas. Dan itu pun dibeli banyak gitu ke orang-orang US itu mau gitu beli itu. Karena di mereka itu rata-rata lebih suka koleksi tanaman yang khas atau asli dari negara tertentu. Nah itu kita beruntung Jambi salah satunya gitu yang memiliki spesies endemik tersebut. Gitu. Jadi banyak sih yang bisa diekspor. Semacam Scindapsus ada juga. Nah itu juga unik juga tuh. Terus ada juga yang kayak sirih-sirihan gitu Mas. Warnanya merah, terus ada daunnya itu agak velvet gitu, kayak bludru. Itu saya pernah lagi eksplor ke hutan, itu ngeliat hamparan itu semua. Waduh ini kalau kita lihat seneng banget nih, karena kita pencinta tanaman kan. Tapi kami pun juga berusaha untuk tetap responsibel ya. Ketika kita mau tanaman dari hutan, kita ambil sampelnya aja. Sekian banyak gitu. Nanti kita bawa ke rumah, kita taniin dulu. Ketika sudah kita taniin, barulah kita jual. Kadang ada juga yang teman-teman yang masih salah cara ya. Mereka ambil sebanyak banyaknya dari hutan, nggak ada disisain lagi, langsung kirim aja. Itu nggak bagus untuk kitanya. Dan itu yang kejadian kalau misalnya kita kalah dengan negara tetangga Thailand. Biasanya hal itu, karena hal itu kita eksploitasi hutan kita kirim ke luar negeri. Ujungnya begitu tren itu lagi naik, kita nggak punya barangnya, kita impor dari luar. Sayang. Jadi pelestarian tanaman itu juga bagi pecinta tanaman, bagi pebisnis tanaman itu harus dijaga ya. Betul, harus dijaga. Jadi nggak semata-mata harus keuntungan. Oke teman-teman, jadi itu tadi podcast kita dengan Mas Sari Muda, CEO dari Jardinier, dan ikutin terus ya podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Nanti akan ada episode-episode selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe, like, komen ya di YouTube kita Rumah BUMN Jambi.
Oke, Mas Hari Muda, terima Ya, kasih terima banyak. kasih banyak. Terima kasih. Baik, teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Dadah. Dadah.